suara dari Allah Bapa. Itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat Advent buat kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat Tahun Baru Gerejawi. Dalam Minggu Advent yang pertama ini dan Minggu Tahun Baru Gerejawi pada saat ini, firman Tuhan mau menyapa kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kami undang kita semua secara responsoria untuk membacanya. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti harimu bertanda segala dan sekali karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang mengendalikan orang hanya Allah yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian dijalai seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun melenyapkan ayam. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami, kami akan melihat apa yang menurut kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian sapaan firman Tuhan buat kita dalam minggu ini. Kalau kita sudah sampai kepada minggu-minggu Advent, tadi sudah wartakan ada 4 Advent itu, berarti kita hidup di dalam penantian, hidup di dalam menanti kedatangan Kristus, hidup di dalam menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya, hidup dalam pengharapan tentang Natal yang akan kita syukuri dan sebagainya. Yang berarti makna Advent itu adalah tanda kutip yang perlu kita sosok adalah untuk menanti kedatangan Kristus. Namun dalam iman kita, penantian itu bukan hanya pada masa Advent. Penantian itu bukan pada masa Jumat Agung, bukan pada masa Tahun Baru, tetapi penantian akan kedatangan Kristus Yesus itu dalam hidup kita sehari-hari,
haruslah kita wujud nyatakan di setiap saat. Walaupun kita sudah masuk kepada minggu kelahiran atau minggu kematian atau minggu tahun baru dan sebagainya, tetapi sebagai iman kita berbicara bahwa menanti kedatangan Tuhan itu haruslah aku persiapkan diri saya setiap saat, setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya pada minggu ini kita sangat diperkaya dengan topik minggu bahwa Allah itu Bapa kita. Allah itu adalah Bapa kita, atau Bapa kita itu adalah Allah. Kalau kita bayangkan seorang bapa terhadap keluarga, pasti memberikan yang terbaik di dalam keluarga. Fungsi bapa di tengah-tengah keluarga pasti memberikan menafkahi keluarga itu melalui istri. Bapak itu memberikan pengajaran kepada anaknya. Bapak itu adalah melindungi keluarga itu dari segala-galanya. Dan kerinduan seorang bapak di tengah-tengah keluarga itu adalah keluarga yang bisa dipimpin, keluarga yang bisa dibina, dan keluarga yang dapat dibanggakan dan membanggakan. Saya pikir kalau seperti itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahwasanya keluarga itu membawa sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang lebih terhormat kepada bapak sebagai kepala keluarga. Dan yakin saya bahwa bapak itu pun takkan pernah lagi dia seleweng, marah, dan tidak mencukupi segala kebutuhan hidup. Dan bapak itu pasti sungguh-sungguh semakin mengasihi keluarga itu sebagaimana yang diharapkan anak atau istri atau keluarga. Dalam firman Tuhan pada saat ini, kita juga digambarkan seperti seorang bapa yang baik, bahwa Allah itu Bapa kita yang setiap saat melihat segala seluk-beluk kehidupan kita. Bapa itu, Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Allah itu selalu datang untuk mencukupi segala kehidupan dan kebutuhan umatnya. Allah itu juga datang untuk menghilangkan rasa khawatir dan takut, menjauhkan segala mara bahaya, cobaan dan tantangan. Tapi Allah itu juga datang kepada kita untuk mengayomi, mengasihi, melindungi, menguatkan dan menyempurnakan hidup kita, sehingga hidup kita tenang, bahagia, penuh sukacita, dan penuh dengan sorak-sorai dan damai sejahtera. Itulah kedatangan Allah di tengah-tengah kita. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan kita dalam minggu ini, pada masa April pertama ini, bahwa Allah itu sangat dahsyat, sungguh sangat baik Dia datang di tengah-tengah kehidupan kita. Kepada siapa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini kepada kita? Adalah kepada orang yang hidup merindukan kedatangan Tuhan. Adalah orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu, yang selalu memanggil bahwa Allah itu adalah Bapanya, yang hidup dengan pasrah, rindu, haus akan firman,
yang datang berseru, bersekutu dengan Tuhan dan sebagainya. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan dari hidup kita, bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh anugerah, Tuhan itu penuh kasih sayang. Dan bahkan dikatakan dalam firman ini, seperti sangat dahsyatnya anugerah dan kasih Tuhan itu, melampaui dari segala apa yang kita pikirkan. Allah memikirkan yang perlu bagi hidup kita. Melampaui dari segala apa yang kita butuhkan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Melampaui dari segala apa yang kita pergumulkan, Allah mempergumulkan segala apa yang kita rindukan. Tuhan itu sangat dahsyat. Karena itulah saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu Advent, dalam minggu persiapan ini, dalam minggu penantian ini, tentang kedatangan Yesus Kristus adalah Raja keselamatan hidup kita atau sebagai Bapa kita. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita hidup meresponi dalam masa Advent yang penuh dengan tantangan ini? Bagaimana kita hidup dalam masa Advent yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kesalahan, tantangan dan pergumulan hidup? Atau mau dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, apakah kita masih maukah kamu untuk berdosa lagi? Atau apakah kamu masih mau yang sudah diberkati Tuhan untuk selalu menutupi di dalam dirimu berbagai kejahatan, dosa dan kesalahan sesudah dengan pada saat Advent ini untuk menanti kedatangan Tuhan itu? Sehingga sejauh mana persiapan kita? Mau dikatakan oleh Tuhan dalam minggu ini, diingatkan kita saudaraku, orang yang betul-betul mempersiapkan diri dalam penantian ini. Jauhkan dosa, hilangkan kejahatan dari dirimu, ampunilah segala kesalahan dan segala tantangan pergumulan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu sungguh dahsyat memberikan kita apa yang kita harapkan. Sekiranya engkau menggoyahkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan. Jika Tuhan marah, jika Tuhan itu menghukum kita, apa yang hendak kita katakan? Jika Tuhan marah, dan jika amarah Tuhan datang pada saat ini kepada kita, apa yang hendak kita katakan? Tuhan, tolong ampuni saya. Pada masa penantian ini, Tuhan mengingatkan kita, apa yang mau kita katakan? Maranatha, datanglah ya Tuhan. Aku siap dan saya telah mempersiapkan diri saya untuk menyambut, untuk menyongsong kedatangan-Mu. Karena di dalam Engkau lah aku hidup, karena di dalam Engkau aku selamat, karena di dalam Engkau aku berhikmat, karena di dalam Engkau aku sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan aku akan menyesali dosaku, karena Engkau telah mengampuni aku. Jika kita mau menerima pengampunan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling mengampuni, menjauhkan segala
yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Nas ini mengingatkan kita segala perbuatan Tuhan sangat ajaib. Segala perbuatan Tuhan sangat sungguh luar biasa, mujizatnya bagi umatnya, bagi kita. Kalau kita merenungkan dari minggu Advent pertama tahun kemarin sampai pada saat ini, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan berganti pada tahun demi tahun. Dan tahun ini akan kita lalui sebentar lagi. Belum sampai pada waktunya dan saatnya kita mengakhiri tahun ini. Tetapi bagaimana Tuhan selalu menaungi hidup kita, saudara-saudara. Sekian banyaknya mungkin tantangan demi tantangan kita hadapi, tetapi kita dimampukan Tuhan menghadapi tantangan itu. Dan cobaan-cobaan, kadangkala kita pun sebagai generasi muda, remaja dan aposo, pekerja, pendidik dan pekerja dan orang tua, pasti kita mempunyai masalah, tantangan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi itulah baiknya Tuhan itu. Sungguh Engkau baik Tuhan, bahwa Engkau mampukan menghadapi semuanya itu demi kasih kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu hendak kita katakan, ya Tuhan, ampuni aku di dalam segala dosa, dan aku tidak akan berbuat dosa lagi. Kalau kita lihat tadi dari liturgis kita berdiri, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Dalam pengakuan itulah mau kita direnungkan, dan kita mau merenungkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan itu adalah tempat kita untuk memohon. Tuhan untuk tempat kita berlindung. Tuhan tempat kita untuk menerima berkat. Dengan anugerah Tuhan itu, sehingga Dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja, yang menghadapi tantangan, bahkan mengorbankan tubuhnya, darahnya dan hidupnya. Tetapi Yesus mengalahkan semuanya itu kepada kebangkitan dan hidup, supaya kita bangkit kepada masa depan yang lebih baik dan hidup di dalam Kristus Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup dalam kenajisan, kekotoran. Dan Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam noda. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup di dalam pengampunan dan pertobatan. Tetapi sebagai umat yang sudah menerima pengampunan itu, saudaraku, bukan hanya sampai titiknya di situ. Firman Tuhan ini mengingatkan kita juga di dalam perbuatan Tuhan yang sangat sungguh ajaib, mujizat. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan Bapa kita sendiri, supaya kita siap untuk menerima pengutusan daripada Tuhan, adalah memberitakan segala perbuatan Tuhan itu. Kita harus memberitakan, kita harus mensyukuri segala perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Nyanyikanlah bagi Tuhan, bersyukurlah bagi nama Tuhan. Nyatakan di dalam hidupmu bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bahagia di luar daripada kebahagiaan dari Tuhan. Bahwa dunia ini akan lenyap, bahkan manusia pun dari tanah liat akan berakhir. Tetapi kasih Tuhan dan firman Tuhan tidak berakhir sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengenal Allah atas segala perbuatannya serta dapat mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya untuk mengenal diri orang lain adalah sangat mudah. Kalau ada seseorang yang di samping kiri kanan kita atau depan belakang kita yang berkekurangan atau kurang atau yang tidak berkenan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, pasti kita merasa tersinggung atau merasa kurang cocok dan sebagainya. Tetapi kalau kita merenungkan, saudaraku, bagaimana memang mungkin kita dalam minggu Advent ini, apakah kita lebih mudah mengenal diri orang lain daripada mengenal diri kita sendiri? Mulai di bahasa Batak itu kontak diri, tanda diri, kenallah dirimu. Jangan engkau mengenal diri orang lain lebih dahulu daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Jangan engkau mengenal dosa orang lain yang begitu besar daripada mengenal dosamu sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudaraku, mengenal Allah atas segalanya, perbuatannya, serta mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal diri kita bahwa kita adalah orang berdosa. Marilah kita mengenal diri kita bahwa kita adalah penuh dengan kekurangan dan kesalahan, sehingga kita pun mampu untuk mendoakan diri orang lain supaya mereka juga bersama-sama dengan kita mengenal diri di hadapan Tuhan. Disitulah kita dapat menyongsong hari esok yang lebih bahagia. Disitulah kita dapat menyongsong lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, yang ingin kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Pada masa kedatangan Tuhan, songsonglah sukacitamu dengan mengenal diri dan mengenal dosa. Songsonglah keadilan, songsonglah kebenaran, songsonglah hidup, songsonglah sukacita, songsonglah masa depan di dalam Kristus Yesus adalah Raja Bapa kita, Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent dan selamat hari Minggu. Amin. Bapa Surgawi, Engkau adalah Bapa kami yang melihat, mengetahui, dan menolong kami segala diri kami, pergumulan kami, dan dalam segala kondisi kehidupan kami pada saat ini. Dalam firman-Mu menyapa kami, Tuhan, hendaklah kami mengenal diri kami untuk menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan, sehingga kami menjadi umat-Mu yang penuh dengan kasih, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami, karena Engkau Tuhan Yesus Raja kami yang melindungi kami, Bapa kami yang mencukupkan segala kehidupan dan menuntun kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah dalam minggu Advent ini kami persiapkan hati kami persiapkan diri kami untuk menyongsong sukacita yang luar biasa, yang begitu dahsyat dari Tuhan, sehingga dengan menyongsong kelahiran kami menjadi umat yang betul-betul diperbaharui oleh Tuhan, menerima pembaharuan hidup dari hidup kegelapan kepada hidup yang terang. Terima kasih Tuhan
jika Engkau mengizinkan kami datang ke bait-Mu ini, ke tempat-Mu yang kudus ini, izinkan kami Tuhan hidup di dalam kekudusan, supaya kami meninggalkan segala diri kami yang kotor, supaya kami berubah, supaya kami bertobat, dan supaya kami Tuhan menyesali dosa kami kepada hidup yang di dalam Tuhan, kepada hidup pasrah di dalam Tuhan, sehingga kami tiap melangkah selalu kami beserta dengan Tuhan. Ya Tuhan, kuduskanlah hidup kami dalam masa penantian ini, sehingga untuk menyongsong masa depan yang Tuhan janjikan kepada kami, kami dapat menunjukkan iman yang penuh dengan sukacita, sehingga kami dapat berbuat yang terbaik, sehingga kami juga di samping mengenal diri kami Tuhan, Engkau utus untuk memberitakan firman. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu ini, lindungi kami Tuhan satu hari ini, berikan kami sukacita. Biarlah Engkau Tuhan tetap memelihara hidup kami, sehingga untuk mengawali segala pekerjaan kami, aktivitas kami untuk esok, sungguh-sungguh Engkau tetap berada di dalam hidup kami, sehingga segala pekerjaan kami dapat kami jalani dengan baik, sehingga hari ini dapat juga kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala nyanyian, segala doa, segala pujian, doa dan syukur kami, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan, dan biarlah Engkau menyempurnakan itu, karena Engkau Tuhan kami, Bapa kami yang penuh kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.